Gimana bisa memutuskan untuk jadi Bante? Pertama, sebenarnya sampai sekarang saya masih muda. Yang kedua, saya nggak pernah memutuskan karena saya nggak punya cewek dari dulu kan. Kenapa saya terus keliling dan saya terus berusaha untuk menjadi seorang biku, karena bagi saya menjadi biku itu bukan hanya tentang diam diri untuk melatih diri, itu perlu, cuman tidak sekedar diam diri, karena kehidupan menjadi manusia itu harus menghidupkan manusia lainnya. Di mana kita pikiran baik itu muncul, segera lakukan, segera usahakan, karena itu tidak setiap saat muncul. Tetapi begitu banyak pikiran buruk, pikiran yang tidak bermanfaat muncul, dan kita dengan gampang, dengan mudah, dengan sukarela mengikutinya. Lebih mudah bagaimana kita menambah kualitas hidup dibanding kita menjaga kualitas hidup yang ada. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini tidak bisa lebih baik dari hari kemarin, setidaknya tidak lebih buruk. Nama saya budaya, nama Abitoko. Hari ini kita ada di Vihara Trilana Akan Selesai, di mana kita lagi take dengan Bante Dira. Selamat datang Bante. Hari ini saya sebagai host dari podcast Station. Kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, Bante Dira. Silakan beri tepuk tangan yang meriah pada Bante Dira. Ini syuting pertama saya yang penonton bayarannya bertanya. Podcast penonton bayaran bertanya. Berapa ini? 50-an ini, udah 100 lah ya saya rasa. Ada kan? Kelas jujur aja nggak sebanyak ini. Hari ini hujan loh Bante. Yang membayar apa pendengar bayarannya masih selama ini gimana Bante? Seru kan? Ya, ini kan kita hadir di sini membawa kesejukan. Jadi yang hadir di sini memang mau ya kita santai diskusi, apalagi saya lihat di sini kan anak-anak muda. Ya, yang lain senior lah, nggak ada orang tua, jadi di sini semuanya anak muda. Jadi yang merasa yang belum nggak muda lagi berarti senior, jadi nggak ada orang tua. Ya benar Bante. Nggak ada yang berkupis kok di sini. Oke, saya mulai dulu ya. Saya mau nanya Bante nih. Bante ini dulunya waktu muda itu ceritanya gimana sih? Gimana bisa memutuskan untuk jadi Bante? Sebenarnya sampai sekarang saya masih muda. Yang kedua, saya nggak pernah memutuskan karena saya nggak punya cewek dari dulu kan. Ya maksudnya bagaimana saya memutuskan untuk menjadi seorang biku. Jujur saja sebenarnya saya tidak pernah ada rencana ataupun niat, tetapi karena jebakan. Ya, banyak orang yang kepingin jadi samanera, kepingin jadi biku, kepingin jadi suhu. Tapi saya jujur saja, saya dulu nggak tahu apa itu samanera, apa itu Bante atau apa itu suhu, saya nggak tahu. Karena sejak waktu saya selesai sekolah menengah pertama, pas saya SMP waktu itu, lulus SMP saya langsung ke Medan, dan pesan orang tua selalu ketika kita pergi ke merantau atau pergi belajar dan ada yang bantu kita dan bawa kita, selalu dikasih pesan, nanti kalau di sana kamu ngikut nurut sama yang bawa. Nah, pernah ada yang di sini gitu, pokoknya kalau kita dititipkan ke siapa, mungkin itu pergi jalan-jalan atau kemana, pasti satu pesan, nanti kamu nurut sama yang ikut, sama yang ngajak kita atau yang bawa kita. Nah waktu itu sampai Medan, waktu itu ada salah satu Bante kasih tahu saya bahwa oh kamu mau jadi samanera. Nah saya kan ingat, oh nanti kamu ikut aja, nurut aja gitu. Jadi kamu mau jadi samanera? Ya mau gitu. Karena kita nggak bisa nolak, pokoknya ingat kamu ikut aja, nurut aja yang bawa.
Nah dari itu waktu itu tahun 2010 awal setelah pas Waisak, di situ saya jadi Samanera. Sebenarnya waktu awal mau ke Medan rencana mau sekolah ataupun mau bekerja. Itu lulus anak kampung, lulus dari SMP itu udah sekolah yang tinggi sebenarnya kalau SMP kita dari kampung itu pelosok. Tapi sampai Medan ada program Samanera dan waktu itu saya ikut hampir sampai 1 tahun. Ditawari lagi mau sekolah nggak? Nah, jadi Samanera waktu 1 tahun itu pas lagi enak-enaknya, pas sedang menikmatinya. Waktu itu saya tanya, boleh nggak jadi Samanera sambil sekolah? Oh ternyata tidak boleh, SMA nggak boleh, harus pakai seragam. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk kalau gitu saya lanjut jadi Samanera. Jadi lanjut sampai hampir 5 tahun. Jadi para Samanera yang lain baru jadi Samanera, jadi Bante duluan. Saya harus nunggu sampai 5 tahun karena usia saya harus sampai 20 tahun. Karena pas saya jadi Samanera waktu itu usia saya 15, mau masuk 16, jadi nunggu sampai 20 tahun baru jadi Bante ke Thailand. Dan setelah tinggal di Thailand baru balik Indonesia dan melanjutkan pendidikan setara SMA, baru kuliah S1, S2 gitu. Bante kalau boleh tahu kampungnya di mana Bante? Saya di Pati, Jawa Tengah. Oh Pati ya? Ya, di Jawa Tengah. Berarti daerah-daerah yang dekat sama Jogja juga ya Bante ya? Kalau ke Jogja masih sekitar 5 jam sebenarnya, masih jauh. Nah, terus Bante, kan tadi Bante bilang menikmati ya Bante ya? Iya. Yang mau saya tanya, sampai sekarang masih menikmati nggak Bante? Kadang menikmati, kadang ada tidak nikmatnya, tapi saya tahu apapun yang saya jalani, ketika kita udah melangkah harus terus melangkah. Karena jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Jadi jalan cepat itu nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Oke Bante, jadi kita kan sering lihat di sosial media, Bante itu kan sering sampai ke Jakarta, sampai ke Papua, sampai kemana-mana. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi motivasi Bante sampai bisa keliling sampai seluruh Indonesia gitu? Saya itu menjadi salah satu kenapa saya terus keliling dan saya terus berusaha untuk menjadi seorang biku, karena bagi saya menjadi biku itu bukan hanya tentang diam diri, untuk melatih diri itu perlu, cuman tidak sekedar diam diri, karena kehidupan menjadi manusia itu harus menghidupkan manusia lainnya, bukan hanya sekedar memanfaatkan manusia lainnya. Ya, kita hidup itu harus berguna bagi manusia lainnya, menghidupkan kehidupan manusia lainnya, agar kita itu benar-benar memberi manfaat dan bermanfaat. Nah, bukan kita memanfaatkan. Jadi saya memang seorang biku, tetapi saya juga perlu berbuat baik, saya perlu kebajikan. Dan salah satu kebajikan bagi seorang biku bagi saya adalah bagaimana saya mengabdikan diri saya, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, bahkan bukan hanya Buddhis, di mana saya di situ benar-benar diperlukan dan memang keberadaan saya bermanfaat bagi mereka dan mereka juga mendapatkan manfaat dari saya. Saya berusaha ada di antara mereka, walaupun mungkin mereka tidak memiliki keyakinan seperti yang saya yakini, tetapi saya yakin mereka yakin dengan apa yang saya sampaikan. Mereka mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, walaupun saya mempelajari sesuatu yang tidak mereka yakini. Tetapi kadang-kala kalau kita sampaikan dari menggunakan bahasa yang mereka bisa terima, atau menggunakan telepati, tahu telepati? Telekomunikasi lewat perantara hati. Telepati. Nah, di situ mereka yang benar-benar membutuhkan apa perkataan dari kita yang dapat mengubah mungkin pola pikir mereka, yang dapat memperbaiki cara
melangkah mereka ataupun bisa menjadi solusi di dalam tantangan dan rintangan kehidupan mereka. Disitulah saya merasa bahwa saya belajar Buddhis ini bermanfaat bukan hanya kepada umat Buddha tetapi kepada seluruh masyarakat. Bahkan kalau kita benar-benar merenungi ajaran yang kita pelajari, kan kita membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya yang sama dengan kita, tetapi siapapun yang membutuhkan kita. Dan bagi saya, kenapa saya sering keliling bahkan jauh, karena kadang-kala kita akan berarti di tempat di mana jauh keberadaan kita. Kadang-kala kita merasa diri kita itu berarti ketika kita di tempat yang jauh, bahkan mungkin tidak mengenal kita. Gitu. Begini Bante, tadi kan kita cerita tentang Buddhisme. Jadi kalau itu kan misi yang Bante bawa itu kan membawa Buddhisme, siapapun bisa menerimanya, maksudnya bisa menikmati ya Bante ya. Nah kalau boleh saya tanya Bante, di dalam impian Bante lah yang terlihat lah, Bante pinginnya itu Buddhisme di Indonesia itu jadi yang bagaimana Bante? Iya, sebenarnya saya sih tidak ada mimpi tentang Buddhis di Indonesia, tetapi saya punya aspirasi, punya harapan bahwa bukan Buddhis di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia mengerti bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya, tidak hanya embel-embel tentang agama. Maka saya sering bilang bahwa banyak orang di Indonesia yang mempraktekkan Buddhism dibanding mereka yang beragama Buddha. Kadang-kala demikian. Karena kadang-kala kita beragama belum tentu kita mempraktekkan ajaran kita, tetapi masyarakat ketika mempraktekkan kepedulian, ketika mempraktekkan moralitas, ketika mempraktekkan pengendalian batin dan pikiran, kadang-kala di situ kita merasa ini kok lebih Buddhis dari saya yang Buddha gitu loh. Kadang-kala kita merasa seperti itu. Harapan saya sih bagaimana masyarakat di Indonesia kelahiran-kelahiran yang selanjutnya memiliki kualitas batin yang lebih baik lagi karena praktek Buddhis saat ini. Jadi praktek Buddhis saat ini jangan pesimis ketika hasilnya ataupun mungkin hasilnya yang sudah kita berusaha selama ini latih belum seperti yang kita harapkan, tidak masalah. Tetapi kita tidak menyadari suatu saat bisa saja kelahiran-kelahiran selanjutnya di tempat-tempat kita berada sekarang kualitas manusianya lebih baik. Nah itu. Jadi tugas saya bukan tugas itu, tetapi motivasi saya menjadi seorang Bante itu bukan hanya motivasi Buddhis, tetapi bagaimana kehidupan kedepannya di sekitar kita itu manusianya bisa lebih baik lagi, karena harapan kita menjadi lebih baik itu saya yakin tidak cukup banyak kehidupan saat ini saja, tetapi kehidupan yang selanjutnya bahkan yang akan datang di sekitar kita juga sangat mempengaruhi. Itu terlalu serius ya kayaknya. Oke. Ini kan tadi kita cerita tentang kehidupan Bante ya. Ada nggak pertanyaan dari floor yang mau nanya tentang apa yang dicita-citakan atau motivasi Bante atau tentang Bante sendiri? Silakan dari floor. Untuk tentang kehidupan moderatornya itu. Tadi kan kehidupan Bante ya. Moderatornya nggak perlu, nggak terkenal soalnya. Ada? Ini ada hadiah buku loh, yang untuk penanya pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Ada? Mau bertanya atau dipaksa bertanya? Ya berarti ini tadi memang briefingnya penonton bayaran, bukan penanya bayaran. Silakan lanjut aja kalau ada. Kita lanjut ya. Oke, Bante. Jadi tadi Bante kan ceritanya memanusiakan manusia, Bante. Memanusiakan manusia di Buddhisme itu saya sering dengar istilahnya itu Buddhisme itu is a way of life. Itu cara hidup.
bagaimana hidup gitu. Bante setuju nggak dengan statement itu? Mungkin hanya sekedar cara hidup bisa setuju, tetapi untuk mengakhiri kehidupan yang terus berulang-ulang untuk di kelahiran yang penuh dengan sengsara ini, saya rasa tidak bisa menjangkau kalau yang hanya sekedar sebagai jalan hidup. Bagi masyarakat yang mungkin non Buddhis atau Buddhis yang tidak memiliki motivasi mencapai pembebasan menjadi cara hidup bisa saja. Tetapi kalau untuk benar-benar kita ingin merealisasi pembebasan seperti yang guru agung junjungan kita Buddha terutama capai, itu menjadi bagaimana jalan hidup kita, bagaimana menjadi pedoman, bagaimana menjadi map atau peta kehidupan kita harus seperti apa. Tapi kalau hanya sebagai jalan hidup ya yang bisa kita jalani, kalau yang nggak bisa enggak. Tetapi kalau Buddhis menjadi keyakinan, jadi kita benar-benar yakin, benar-benar kita mempraktekkan yang seharusnya kita praktekkan, itu kita membutuhkan yang namanya sadabala, kekuatan keyakinan, wiryabala, kekuatan semangat. Ada di situ beberapa hal yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara nilai-nilai Buddhis sebenarnya menjadi cara hidup di masyarakat pada umumnya sebenarnya sudah banyak. Bagaimana kita benar-benar mengamalkan cinta kasih kita, benar-benar kita peduli terhadap kehidupan makhluk lain atau orang lain. Sebenarnya itu cara hidup Buddhis yang beberapa masyarakat praktekkan, tetapi tidak perlu menjadi umat Buddha atau beragama Buddha, karena banyak masyarakat yang mungkin dengan agama itu agak sensitif, lebih suka mengambil sisi Buddhis yang untuk kehidupan sehari-hari, mana topik atau ajaran yang mereka lebih favorit. Itu aja. Nah, sebenarnya kalau saya punya ajaran Buddhis bagian yang favorit itu salah atau enggak, Bante? Enggak salah. Punya hidup yang bagian favorit enggak salah, tetapi kurang lengkap. Ya, kita punya makanan favorit, kita kepingin makanan favorit, nggak salah. Tetapi ada makanan-makanan pokok yang memang harus kita konsumsi. Kalau kita hanya favorit makannya, bisa saja kita kurang vitamin, bisa saja kita kurang kalsium. Nah, karena kalau hanya favorit semua, misalnya daging apa, nah bila bisa kolesterol aja. Tapi ada loh menu yang lain yang harus kita makan, misalnya yang mengandung vitamin atau yang mungkin mengandung yang tidak kebanyakan gula atau lain sebagainya. Kita perlu mulai dari makanan favorit supaya kita bisa membangun tubuh kita menjadi sehat. Tetapi kita harus menyadari ada konsumsi-konsumsi lain yang harus kita konsumsi yang kadang-kala kita nggak suka, gitu loh. Ada beberapa ajaran Buddha yang memang kita mungkin kurang begitu suka, tapi harus kita praktekkan loh, gitu loh. Misalnya lebih sering orang umat Buddha itu nggak suka kalau berbicara tentang meditasi, misalnya. Nah, sukanya berdana, nggak masalah. Paling nanti kalau orang yang hanya suka berdana tapi tidak menjalankan moralitas, tidak meditasi, paling terlahir di keluarga kaya tapi cacat. Kaya tapi cacat. Nah, atau O2N, tahu? On. Tapi orang yang mungkin spesialisnya dia hanya moralitas, nggak mau dana, nggak mau berbuat, nggak mau dana, nggak mau meditasi, bisa. Kelahiran selanjutnya rupawan, cantik, ganteng. Ya kalau ganteng ngadap sini ya. Tapi secara materi, secara ekonomi kekurangan. Dan lemot. Memang ganteng, memang cantik. Tapi secara pemikiran, secara batin kurang. Nah itu bisa juga. Atau hanya meditasi saja, tapi nggak mau menjalankan sila, nggak mau berdana. Bisa terlahir selanjutnya nggak kaya, nggak ganteng, nggak cantik, tapi sakti. Atau memiliki kemampuan-kemampuan khusus
di antara orang lain. Maka mungkin bagi sahabat-sahabat terkasih di sini pernah tanya, kenapa dukun bisa bantu orang menjadi kaya tapi dia nggak kaya? Iya kan? Pernah lihat kan? Dan rata-rata wajah dukun itu nggak ganteng, ya kan? Karena memiliki kemampuan dari kelahiran yang sebelumnya, kemampuan secara meditator tinggi, tetapi kurang kebajikan dan kurang moralitasnya. Bisa kelahiran selanjutnya seperti itu. Dan pernah saya selidiki, memang rata-rata yang biasa dukun-dukun ilmu-ilmu itu yang bisa bantu orang katanya seperti kaya lain sebagainya, rata-rata memang ya maaf kata secara fisik kurang menarik. Nah, dan secara kehidupan secara ekonomi nggak bisa naik, padahal dia membantu banyak orang untuk misalnya kaya dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Nah itu favorit boleh, tetapi mau nggak mau kita harus mempraktekkan sesuatu, bahkan kadang-kala praktek yang kita nggak suka tapi perlu kita praktekkan, seperti halnya kita makan obat ketika sakit. Ada loh orang yang punya favorit makan obat apa aja gitu. Ada orang pokoknya ibu-ibu itu apapun sakitnya pokoknya yang penting minum teh manis, teh hangat aja gitu. Masuk angin obatnya apa? Teh hangat. Panas dalam teh hangat, pusing teh hangat, semua kan? Nah, sama seperti itu. Sebenarnya hal sesimpel itu favoritnya. Nah, nanti saya kalau boleh nanya, gimana Bante menyimpulkan Buddhisme secara lengkap itu sebenarnya bagaimana, Bante? Kalau Bante, sebenarnya kan ajaran Buddhis itu banyak, Bante. Tapi kan bisa di summary ya, disingkatkan. Apa sih menurut Bante ajaran secara Buddhisme itu lengkap itu bagaimana cara menjalankannya, Bante? Wah, kalau yang lengkap sebenarnya sangat banyak sekali ya. Bahkan mungkin di kitab-kitab itu pun bisa dikatakan belum lengkap. Bahkan Sang Buddha saja udah bilang, wahai para biku, dharma yang saya ajarkan ini hanya sebanyak daun yang ada di genggaman saya. Yang belum saya ajarkan itu begitu banyak seperti di hutan. Maka kadang-kala kita menemukan kemiripan-kemiripan, bahkan hampir kesamaan di ajaran di masyarakat kita seperti Buddhis. Bisa saja itu dhamma. Kan ada kusala dhamma, akusala dhamma, apa ya kata dhamma. Dari dhamma yang baik, dhamma yang tidak baik, dhamma yang netral. Tapi Sang Buddha di akhir di situ menekankan katame dhamma kusala. Tapi dhamma yang saya ajarkan adalah dhamma yang baik. Nah, di situ. Jadi kalau ditanya lengkapnya seperti apa, sampai saat ini saya belum mempelajari yang lengkap. Tetapi kalau ciri khas Buddhis atau inti ajaran Buddha itu sebenarnya ada. Dan sampai saat ini saya belum menemukan di ajaran manapun. Yang mana, Bante? Mungkin teman-teman tahu apa inti ajaran Buddha? Apa? Kurangi perbuatan jahat. Apakah orang lain boleh berbuat jahat? Apakah orang lain boleh berbuat jahat? Boleh, kenapa enggak, Bante? Enggak. Di setiap agama pasti mengajarkan tidak berbuat jahat. Ada mengajarkan tentang kebajikan. Ada mengajarkan tentang menjaga pikiran. Ada satu poin yang kita temukan di Buddhis, tapi jarang kita temukan di Manut, yaitu yang di bulan Asada kemarin kita bacakan juga sebenarnya, yaitu tentang 4 kenyataan dunia baru dipancing dan gitu. 8 jalan. 4 kebenaran Arya, bahwa kita menyadari bahwa hidup adalah Duka. Duka. pantas kalian menderita ya. Bukan hidup adalah duka, tapi duka memang bagian dari kehidupan. Ketidaksenangan lahir, tua, sakit, mati itu memang bagian dari kehidupan. Jadi Sang Buddha menemukan bahwa segala sesuatu di kehidupan ini ketika masih tersusun itu mengandung yang namanya duka. Tetapi ketika kita menyadari bahwa itu bagian dari kehidupan, jadi kita nggak menderita amat. Maka kalau kita bilang bahwa hidup adalah duka, ya pantas menderita terus itu. Tapi kita harus menyadari bahwa memang dalam kehidupan kita, ketika kita terlahir, pasti kita mengalami usia tua, pasti mengalami penyakit,
dan nantinya mengalami kematian. Perubahan itu harus disadari. Lihat teman-teman yang dulu imut-imut kan, nah sekarang amit-amit kan. Itu harus disadari, kalau kita nggak menerima, menderita loh. Ada jerawat sedikit aja, aduh ke Korea, kemana, nggak bagus-bagus, mau bagus ke Korea Selatan, nah gitu. Ya, itu ketika menyadari bahwa oh itu memang bagian dari kehidupan. Nah, Sang Buddha tidak hanya kasih tahu bahwa hidup adalah duga atau duga bagian kehidupan, tapi Sang Buddha kasih tahu ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada 3. Apa itu? Loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Pertama dan utama kita menyadari bahwa ada sebabnya dan tidak disebabkan oleh siapapun atau orang lain kecuali diri kita sendiri. Bodohnya kita ketika ada sesuatu terjadi pasti selalu bilang, nah kan udah Wah bilang tadi, jangan begitu, kamu masih begitu. Nah, padahal terjadi kepada dirinya disebabkan oleh dirinya sendiri, tapi kita selalu mencari orang lain menjadi sumber masalah kita. Ketika orang menyakiti kita, kita melihat orangnya, bukan melihat ke kita, apa yang pernah kita lakukan. Dan ini juga bagian dari sebab apa yang pernah kita lakukan. Kenapa ketika terjadi sesuatu di dalam diri kita lebih sering melihat keluar, melihat orang lain disebabkan oleh apapun. Coba, pas tadi ke sini, pas sampai sini kan temannya, nah kan Wah udah bilang tadi ya harusnya nggak usah hujan kan, padahal malam minggu kan. Di Binjai kan enak, udah Binjai super mall lagi kan ya. Dan selalu gitu, padahal tadi yang memutuskan sama-sama gitu. Tetapi kenapa selalu melihat keluar? Kalau diibaratkan oleh Pangeran Siddhartha waktu itu, ketika Pangeran Siddhartha ya, ketika kita terkena panah, kebanyakan orang mencari siapa yang memanah, tidak mencabut panah itu mengobati, tetapi mencari yang mana, maka kita akan sakit. Sama halnya sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita mencari orang lain menjadi penyebab, maka kita semakin menderita. Kita semakin menderita. Ketika orang lain ngomongkan tentang kita, tentang keburukan kita, kenapa kita harus membenci? Kenapa kita harus mencari orangnya? Ya lihat dong, kalau memang buruk, ya memang buruk. Kalau enggak, ya udah diam aja. Jadi ada satu hal yang ingin saya katakan. Kejahatan orang lain terhadap kita, fitnah orang lain terhadap kita, komentar lain terhadap kita, kalau itu didasari kebencian mereka terhadap kita, tidak perlu diklarifikasi, karena itu nggak ada gunanya. Orang lain membenci kita atas dasar keirian mereka kepada kita, ya nggak perlu diklarifikasi. Nah, biarlah mereka menderita dengan kebenciannya dan kita kebahagiaan dengan keberhasilan kita. Itu aja kata-kata hari ini. Oh belum selesai kan baru 2 tadi. Setelah Sang Buddha kasih tahu ada sebabnya, yang ketiga adalah yakin bahwa ini bisa kita selesaikan. Maka duka, sebab duka, lenyapnya duka. Kita harus yakin bahwa oh ini bisa saya selesaikan, bisa saya obati. Apa obatinya? Dengan apa? Dengan Pelaksanaan apa? 8 jalan 8 jalan utama. Itu udah duka, sebab, yakin bahwa bisa, dan lenyapnya duka dengan jalan berunsur 8. Ketika itu kita praktekkan, ya bisa. 4 kebenaran mulia inilah. Coba mungkin teman-teman bisa cari dimanapun. Sampai saat ini sih saya belum menemukan, tetapi kalau jangan berbuat jahat, tambahan kebajikan, karena sudah dikira, saya sering mendengar dan menemukan. Tetapi kalau 4 kebenaran mulia, bahkan di beberapa sutta itu Dhammacakka itu ada diulang di beberapa sutta lainnya juga tentang 4 kebenaran mulia itu, dan itulah yang ditemukan oleh Sang Buddha, ditemukan oleh Pangeran Siddhartha hingga mencapai Buddha. 4 kebenaran mulia, dan itu bisa menjadi cara hidup kita di kehidupan sehari-hari. Ketika kita ada masalah, ketika mungkin teman-teman yang kuliah skripsi, ketika mungkin yang hubungan keluarga ada masalah, 4 kebenaran mulia bisa. Pertama, terima bahwa ada masalah. Yang kedua,
cari tahu kenapa ada masalah, apa sebabnya. Yang ketiga, yakin ini bisa diselesaikan. Yang keempat adalah cari cara menyelesaikannya. Seorang Bodhisattva Santidewa pernah bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati masalah ada cara menyelesaikan. Dan menyelesaikan masalah ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita tahu masalah ini bisa diselesaikan, nggak perlu dipikirkan. Banyak kita stres, banyak makin tua karena banyak mikirkan masalah. Padahal kita udah tahu masalah itu bisa diselesaikan. Ngapain dipikir berat-berat kalau kita tahu masalah itu bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau masalah itu kita tahu nggak bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikir, lah nggak bisa. Ya kan? Bante, kalau nggak dipikir, masalahnya gimana bisa selesai? Bante? Masalahnya kamu banyak mikir, maka nggak selesai gitu. Kalau nggak dipikirkan, ada kalanya cara menghadapi masalah ketika tahu ini nggak bisa diselesaikan, lewati. Kebodohannya kita adalah udah tahu nggak bisa diselesaikan, tapi kita terpuruk di situ. Katakan pada masalah itu, aku lulusan akuntansi, tahu? Aku mantan yang tak perlu ketangisi. Banyak orang dibilang udah mantannya, tapi dipikirkan gitu, kan kebodohan. Kamu berpikir di sini, kamu kurus di sini, kamu stres di sini, dia bahagia dengan orang lain. Kan kita sering gitu. Ada dua tadi caranya. Kalau bisa diselesaikan, nggak usah terlalu dipikir, selesaikan. Kalau memang nggak bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikir. Lalu nggak bisa diselesaikan, ya lewati. Kita harus melangkah. Ada dua trik lagi cara menghadapi masalah. Kalau sesuatu buruk terjadi, terima, sadari, lepaskan, tapi kita melangkah lagi. Tidak hanya pasrah, oh ya udahlah memang begini. Kalau hanya pasrah saja, ya kita nggak bisa melangkah, maka harus melangkah lagi. Jangan kalian jangan sering-sering menjadi korban jambu biji. Tahu jambu biji? Janji-janji manis bikin jijik. Nah itu tadi tentang 4 kebenaran Arya. Ya, dari yang Bante sampaikan tadi, saya ada satu kesimpulan sih. Kayaknya Bante sering ke Korea ya, nggak ada jerawatnya. Nah ini kan di endorse. Oke Bante, yang saya ada pertanyaan lagi Bante. Jadi tadi kan kata Bante itu ajaran Buddhis itu banyak, luas ya. Salah satunya kan cinta kasih Bante. Nah, gimana sih kita menjalankan cinta kasih itu Bante? Apakah kita kalau misalnya datang ke sekolah dibully orang, kita tetap cinta kasih sama orang yang bully atau gimana Bante? Oke, pertama selain cinta kasih kita harus mempraktekkan kasih sayang. Tahu kasih sayang? Kalau udah dikasih pasti sayang. Tuh, itu real di kehidupan kita sehari-hari loh. Benar kan Bu? Ibu-ibu kalau udah dikasih pasti sayang. Apalagi kasih lebih ya, uang belanja lebih, uang shopping lebih, uang shopping lebih, pasti sayangnya ada. Maka kasih sayang, kasih dulu pasti disayang. Nah, begitu juga praktek cinta kasih. Kita lebih sering menuntut orang lain mempraktekkan cinta kasih kepada kita, baru kita mempraktekkan cinta kasih kepada orang itu. Betul? Kita lebih sering baik sama orang yang sudah baik duluan sama kita, betul? Padahal yang namanya cinta kasih, katanya umat Buddha membalas kebencian dengan cinta kasih. Tapi pertanyaan tadi, kalau kita diperlakukan buruk dan lain sebagainya oleh orang lain, bahkan mungkin karena dengan alasan cinta kasih, mungkin kita dibully, diam-diam aja, itu namanya bukan cinta kasih, tapi goblok. Kita ketika berada di situasi yang toksik, kalau anak sekarang namanya toksik, ingat di dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang bijaksana tak bergaul dengan orang tak bijaksana adalah perkara utama. Kalau kita ditamar pipi kanan harus ya pergilah gitu kan. Itu goblok kata Bante. Ya kalau tamar pipi kanan ya pergilah. Ya kalau kamu balas kan biasa kan. Enggak. Antara cinta kasih dan kebijaksanaan itu harus jalan seiringan. Kapan ketika kita benar-benar
mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan moralitas, ya kita harus melangkah. Kita jangan hancur, jangan lebur, jangan mengorbankan diri kita, tetapi tidak membawa manfaat bagi siapapun. Karena si pelaku kejahatan ketika kita menjadi korban, ketika kita, nggak apa-apa, berarti saya kan berkorban. Masalahnya kamu berkorban tapi tidak membawa manfaat bagi siapapun. Karena si pelaku kejahatan tidak mendapatkan manfaat yang baik. Bahkan mereka malah mendapatkan karma buruk dan menanam terus kebencian itu terus di dalam dirinya. Supaya dia melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Karena si pelaku kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, orang jahat suka, orang baik tidak membenci. Tapi pelaku kebaikan, orang baik suka, orang jahat benci. Jadi kalau teman-teman ketika melakukan kebaikan, tetapi ada orang nggak suka, berarti dia orang nggak baik. Ingat, kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebajikan, orang nggak suka, orang ngomongin, ya biarkan aja, berarti dia orang tidak baik karena tidak suka dengan kebaikan. Nah, tetapi kalau kita misalnya ada melakukan kejahatan, orang jahat, nggak apa-apa, tenang aja, nanti saya pokoknya kalau ada yang ganggu nanti bilang saya. Biasa itu orang jahat suka dengan kejahatan, tapi orang baik tidak membenci kita, tapi akan mengingatkan kita. Maka sekalian Namita, sahabat yang baik itu mendukung ketika kita berbuat baik, dan dia akan menegur ketika kita berbuat jahat. Tetapi sahabat yang tidak baik atau akal yang Namita, dia akan iri, gak suka ketika kita berbuat baik, tetapi ketika dia berbuat jahat, dia akan menjadi supporter paling depan. Hebat, luar biasa, pukulanmu tepat sekali di matanya. Biasa itu biasa teman-teman yang lah. Nah itu. Ini penonton bayaran kita ada pertanyaan nggak? Ayo, silakan. Ini ada buku loh, 4 loh. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Ada Ci. Ayo, silakan. Siapa yang mau nanya? Cici Hani lah. Jauh-jauh datang dari Medan loh. Katanya rumah di Binjai udah nggak ada lagi. Susah datangkan dari Medan nih. Oke, saya lanjut satu pertanyaan dulu sambil dia mikir, Pak. Mana? Oke. Nah, dari situ bisa lah kedengarannya. Oke. Namo Buddhaya Bante. Sebelumnya ada titipan salam dari seseorang yang tidak bisa hadir malam ini. Dan tidak bisa disebutkan namanya juga ya. Katanya dia dari penonton setia login tiap tahun. Oh ya. Katanya bilang gitu aja, Bante pasti tahu. Oke. Soalnya saya nggak tahu, kalau banyak itu. Nah, kita salam balik ya. Ya. Bante, bagaimana caranya kita menumbuhkan kualitas batin yang baik sesuai dengan ajaran Buddha? Dan yang kedua, bagaimana rasanya menjadi Bante yang viral di medsos? Oke. Bagaimana caranya menumbuhkan kualitas batin diri kita sesuai dengan ajaran Buddha? Salah satunya Ibu tadi udah melakukan meningkatkan kualitas batin dan kualitas diri, yaitu dengan mewakili teman-teman di sini bertanya, karena yang lain sebenarnya ingin bertanya tapi nggak mau tanya, tapi nanti kalau udah selesai banyak tanya itu Pak. Itu udah biasa ini ya. Sebenarnya hal-hal baik adalah meningkatkan kualitas batin. Bagaimana ketika kita peduli kepada makhluk lain, orang lain, dengan meringankan beban penderitaan mereka, ketika kita bisa menolong hal simpel di sekitar kita, orang-orang mungkin yang tidak seberuntung kita bisa menjadi penyebab kebahagiaan mereka. Itu juga meningkatkan kewelasasihan, kualitas batin kita. Bagaimana kita menjaga moralitas kita, bagaimana kita bisa mengontrol atau mendisiplinkan pikiran kita setiap saat. Ketika pikiran baik muncul,
kita ikuti. Ketika pikiran buruk muncul, bagaimana kita bisa stop, alihkan ke kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang lebih baik. Karena kita lebih cenderung lebih suka, lebih sering mengikuti pikiran buruk muncul, lalu kita merealisasikan dibanding ketika ada niat baik, pikiran baik muncul, tapi kita kadang hitung-hitung, mikir-mikir lagi. Nah, maka coba kita ketika pikiran baikmu muncul, di mana kita pikiran baik itu muncul, segera lakukan, segera usahakan, karena itu tidak setiap saat muncul. Sering, satu hari ini nggak tahu berapa kali pikiran baik untuk berbuat baik, untuk melakukan kebajikan itu muncul yang kita ikuti. Tetapi begitu banyak pikiran buruk, pikiran yang tidak bermanfaat muncul, dan kita dengan gampang, dengan mudah, dengan sukarela mengikutinya. Misalnya pagi-pagi alarm bunyi tidit, nah, meditasi bagus ini. Nah, tapi nggak usah lah, tidur lagi bagus ini. Ayolah tidur lah. Ini hal yang paling simpel, sederhana. Kadang-kala kita dibangunkan alarm, kita bangun hanya untuk mematikan alarm. Iya kan? Banyak yang senyum ini, kayaknya ini nyata. Nah, itu pengalaman hidup kita, masing-masing kita memiliki pengalaman hidup itu. Dan hal sekecil itu aja kita kadang-kala rumit gitu. Masa hal sekecil itu harus bohong? Iya kan? Kita kan sering seperti itu. Nah, itu hal yang paling kecil. Jadi beberapa hal kecil itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Setidaknya semangat kita untuk menjalani hidup ini benar-benar menghidupkan kehidupan, setidaknya di keluarga Anda masing-masing, kemudian tetangga, kemudian orang lain, itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Lebih kepada bagaimana kita tidak mengurangi kualitas hidup kita yang sudah ada. Karena lebih mudah bagaimana kita menambah kualitas hidup dibanding kita menjaga kualitas hidup yang ada. Betul. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini tidak bisa lebih baik dari hari kemarin, setidaknya tidak lebih buruk. Nah, bisa kita punya tekad setiap harinya, pokoknya hari ini saya sebisa mungkin lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak bisa, setidaknya saya tidak lebih buruk. Sama dalam hal berteman, dalam hal apapun, meningkatkan kualitas diri kita adalah kita bisa menempatkan diri kita di mana di antara orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya tadi bergaul dengan orang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana. Tapi kadang kan susah kita. Kita lebih memilih ngerumpi sambil milih ikan dibanding duduk dia meditasi di wihara. Ya kan? Apalagi kalau udah ngerumpi, udah sama temannya, apalagi kalau suaranya udah makin kecil. Tahu nggak? Katanya kalau udah makin kecil suaranya ke telinga temennya, itu makin seru biasanya. Iya kan? Dibanding suara pelan-pelan. Mari kita bersama-sama melakukan meditasi. Pulanglah kan gitu. Nah, itu kita harus membedakan mana yang meningkatkan kualitas batin kita, mana yang tidak. Itu aja hal yang paling simpel, sederhana untuk kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu mulu-mulu sampai yang tinggi-tinggi lah, yang pokoknya yang terlalu tinggi lah. Betul. Simpel, sederhana dalam rumah. Bagaimana seorang menjalankan kewajibannya, misalnya teman-teman semuanya di sini yang di rumah, mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin yang istri, bagaimana melakukan kewajiban sebagai seorang istri, suami menjadi kewajiban seorang suami, ibu ke anaknya, anak ke orang tua, itu aja udah bisa. Nah, dan selalu melihat bahwa apa yang sudah dan belum kita lakukan, bukan selalu melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain. Ingat, lihatlah apa yang sudah dan belum diri sendiri lakukan, bukan sibuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain. Kita kan selalu gitu, emang apa aja yang udah kamu lakukan untuk saya, ya kan? Kenapa kita tidak melihat diri kita untuk orang lain, bahkan untuk teman-teman, sahabat? Kita selalu melihat, kamu
Apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Kita tidak melihat apa sih yang sudah dan belum saya lakukan untuk mungkin pasangannya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya, temannya, dan semuanya. Itu adalah cara meningkatkan kualitas diri kita. Tahu kewajiban kita apa, tahu apa yang sudah dan belum diri kita lakukan, supaya naik level kehidupan kita. Gitu. Nanti saya lanjut bertanya ya. Ya. Oke. Nanti, jadi kita sekarang di dunia ini kan kebanyakan yang muda-muda ini kan di dunia kerja ya, Bante ya. Jadi di dunia kerja itu kan banyak kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Kita nggak bisa bilang kita nggak bisa memilah ini yang bijaksana atau ini yang enggak atau bagaimana, Bante. Jadi seperti yang Bante katakan tadi, pikirkan apa yang sudah kita kontribusikan dan jangan pikirkan apa yang orang lain kontribusi. Sedangkan dalam dunia kerja itu kan sifatnya kolaborasi. Kalau misalnya target saya tercapai itu harus dengan kolaborasi dari orang lain. Jadi itu di dunia kerja kadang agak susah, Bante. Jadi harus bagaimana kita menanggapinya secara Buddhis, Bante? Kita juga harus bijaksana, mana ketika kehidupan untuk kehidupan kita sehari-hari, mana ketika kita di pekerjaan, dan mana ketika kita di komunitas. Kerjaan itu kan namanya teamwork, kerja bersama. Yang dibilang bukan apa yang sudah dan belum saya lakukan, tapi kita melihat apa yang sudah dan belum kita lakukan. Ingat ya, kita lakukan karena kan tim. Pekerjaan berdampingan bersama orang lain, kalau kolaborasi dengan orang lain, berarti di situ kan kita. Sama berkeluarga. Ketika orang berkeluarga, kenapa selalu melihat kamu dan aku? Kenapa enggak kita? Coba. Kadang orang yang berkeluarga, itu bapak kamu nih. Itu mama kamu. Padahal ketika udah berkeluarga, mamamu adalah mamamu, bapakmu adalah bapakku. Berarti itu bapak dan mama kita. Sama di dunia kerja, kenapa itu kalau yang tim, yang kolaborasi, kenapa itu kerjaanmu, ini kerjaan saya. Artinya ini kerjaan kita bersama. Dan mana yang baik dan mana yang buruk ketika kita di situ, yang sebenarnya kita kalau di dunia kerja kan tahu mana yang memang membawa perkembangan bagi kebersamaan, mana yang tidak. Kalau itu tugas dikerjakan bersama orang lain dan kita memiliki tanggung jawab, berarti itu tanggung jawab kita juga untuk memperbaikinya dan bersama-sama mereka. Dan ketika bergaul dengan orang bijaksana, bergaul dengan orang bijaksana, ingat, itu adalah bahasa ketika kita memperbaiki kualitas diri kita, lebih kepada materi dhamma kita, dan untuk dunia spiritual kita. Kecuali kita bisa mempengaruhi orang lain yang belum bijaksana. Misalnya gini, saya punya pengalaman, saya merenungi kalimat ini, bergaul dengan orang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana. Dan terus saya di situ bahwa ketika kita tidak bergaul kepada orang tak bijaksana, maka orang itu akan terus menjadi tak bijaksana. Tetapi ketika kita bisa mempengaruhi mereka, bisa berubah menjadi lebih bijaksana, kita bisa berada di mereka. Tapi ingat, ketika kita bisa mempengaruhi mereka, bukan ketika kamu ke situ kamu yang terpengaruh. Ingat ya, ketika kita punya, misalnya kita punya power, kita punya kemampuan, kita punya apa namanya? Kalau di dunia kerja punya Communication skill. kedudukan yang lebih tinggi, jangan kamu sok nasihati orang yang di atasanmu gitu loh. Yang walaupun dia lebih buruk kerjanya atau apapun, tapi kedudukannya, powernya di atas kamu. Nah, itu namanya Bunuh diri. Nah, sama. Bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan orang bijaksana, bergautama. Tapi kalau saya bisa di antara orang-orang yang belum bijaksana dan saya punya kapasitas untuk mempengaruhi mereka, bisa lebih bijaksana, disitulah bagaimana kita meningkatkan kualitas batin kita, meningkatkan kualitas batin orang lain, dan kita bermanfaat bagi orang lain. Tapi dalam tanda kurung tadi ya, yang benar-benar kalau kita punya kapasitas dan kita mampu,
Jangan sampai kita ke situ malah kita yang ikut-ikutan. Jangan minum minuman ya, jangan minum minuman keras. Masih ada 1 botol. Ya ini jadinya kan nggak bisa gitu. Nah kalau kita benar-benar bisa mempengaruhi, itu lebih bagus. Itu saya sarankan. Bagaimana kita kadang umat muda sebagai mungkin pengajar sekolah minggu, mungkin pembina muda-mudi, mungkin untuk yayasan, mungkin untuk duta dhamma duta dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik, bisa dikatakan itu danang kebajikan melalui berdana dhamma. Di situ ada. Nah, tapi ingat ya, pokoknya pesan saya tadi satu, bahwa kita benar-benar yakin bisa mempengaruhi mereka. Jangan sampai kita belum, kata Bandi kita harus bisa mempengaruhi orang bisa lebih baik. Ya, nggak semua. Yang penting kita yakin kita bisa mempengaruhi mereka. Apalagi di dunia kerja, kadang-kala kita harus bijaksana. Posisi saya apa? Kapasitas saya apa? Jangan hanya karena kita, saya sering berbuat baik, saya sering kewirausahaan, saya sering mendengarkan dhamma, saya harus menegakkan kebenaran. Tolong ya, besok tulis surat isyan. Harus tahu kan di mana posisi kita. Nah, ini kalau di dunia kerja, bahkan atau di keluarga kadang kalau udah kumpul keluarga banyak, ada keluarganya yang mungkin lebih power, yang lebih ini lain sebagainya. Mungkin ada sedikit cara omongnya, pokoknya cara apapun yang kurang sesuai. Nah kita anak baru kemarin sore gitu. Memang kita tahu itu salah, tapi kita ngomongin. Maka berbicara pun harus tahu kala desa, tempat dan waktunya. Kadang-kala kita tahu hal itu salah, tapi kita tidak perlu mengungkapkan. Kadang-kala kita tahu hal itu suatu kebenaran, tapi kita tidak perlu berbicara. Kalau waktunya tidak pas, tidak sesuai. Kadang-kala ada sesuatu yang harus kita bicarakan, walaupun orang lain tidak mau mendengarkan. Dan kadang-kala kita harus diam 1000 bahasa, walaupun banyak orang ingin kita berkata-kata. Kata-kata hari ini. Ya. Kok saling bertolak belakang semua, Bante? Apa itu? Maksudnya kadang-kala kita harus berkata-kata pada saat kita diharapkan dia. Maksudnya gimana tadi, Bante? Kadang-kala kita harus berkata-kata, harus berbicara benar-benar di antara beberapa orang nggak mau mereka mendengarkan. Ini maksudnya adalah kadang-kala kita harus benar-benar menasihati dengan penuh perhatian, dengan baik-baik kepada orang yang nggak mau dengar nasihat kita yang bandel, tapi kita punya kapasitas. Kita harus benar-benar membuka pemikiran mereka. Oke. Dan kadang-kala kita harus diam 1000 bahasa. Ketika orang-orang tidak baik di antara kita ingin membuat kita itu membicarakan sesuatu yang dapat menurunkan kualitas diri kita, atau bahkan dapat menjadi sebab malapetaka, atau menjadi penyebab penderitaan orang lain. Misalnya ada orang maling ke samping kamu, sembunyi di rumah, padahal itu udah ratusan orang dia mau membunuh. Kamu dipaksa untuk berkata-kata, tapi jangan katakan itu. Karena kalau kamu mengatakan itu, ada 1 orang akan mati. Itu terjadi di kisah Mika. Oleh Bante siapa? Yang menolong itu pencuri itu. Ada yang tahu? Ada yang orang perampok, pencuri, ketahuan orang kamu dikejar-kejar, ada salah satu Bante yang dia bilang nggak ada. Nah, tapi padahal itu lihat. Nah itu. Kadang-kala kita harus berbicara walaupun orang itu nggak mau mendengar kata-kata kita. Misalnya bagi orang tua ke anaknya, sesulit apapun, sebandel apapun, sejawabnya terus, tapi harus benar-benar ngomong, dikasih tahu. Tapi ada tetangga yang datang bawa anak, kamu tahu nggak tadi? Katanya, walaupun mungkin ibu bapak tahu, tapi nggak perlu diungkapkan, karena itu akan menjadi berita seluruh antara dunia. Apalagi nanti udah status WA, udah Instagram, di tag lagi kan, susah lagi kita kan. Nah, gitu.
Nah itu hal-hal yang sederhana sih, tapi gitu. Oke, saya balik lagi. Ada pertanyaan dari keluar lagi? Ada yang mau nanya? Ada. Makin lama ini malam minggu ini. Oke. Nama budaya Bante, izin bertanya ya Bante ya. Di dalam ajaran Kristen, Adam tercipta dari tanah dan Hawa tercipta dari tulang rusuk. Jadi kenapa di dalam Buddhisme manusia itu berasal dari makhluk abasara, yaitu makhluk bercahaya. Sebenarnya makhluk abasara itu tercipta dari mana ya Bante? Izin bertanya Bante. Oke. Saya nggak pernah mempelajari tentang hal itu. Tetapi kalau saya lihat muka-muka di sini itu terbentuk dari tanah sengketa. Maka hidupannya penuh dengan duka. Biasanya tanah sengketa ini. Oke, kalau di dalam Buddhis itu dari alam abasara terbentuk karena beberapa unsur. Nah ini tadi sebenarnya sudah saya ngobrol sama beliau sebelum acara ini. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Ada di dalam Buddhis ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yang padahal bukan nggak bisa, tetapi tidak membawa manfaat dan perkembangan di dalam batin kita. Misalnya salah satunya tentang penciptaan, tentang ketuhanan, tentang asal mula bumi dan lain sebagainya. Di dalam Abhidhamma itu ada semua. Di dalam Aganya Sutta itu ada. Bahkan diceritakan di situ salah satunya adalah alam cahaya atau alam abasara yang muncul di sini, yang menjadi manusia karena ada unsur padat. Di situ nggak disebutkan tanah ya, tapi padat, cair, panas, udara, semua karena berdasarkan oleh semua unsur yang ada di muka bumi. Saya tidak tahu yang disebut dengan padat itu apa. Ya. Saya tidak tahu karena air juga padat, sifatnya padat, unsur cair, unsur tanah juga sifatnya padat. Saya tidak tahu di situ. Saya tidak bisa membandingkan di pemahaman ajaran yang tidak kita yakini bersama, tetapi kalau di Buddha disebutkan itu dari alam cahaya atau alam abasara memang udah ada di situ. Begitu bumi, planet tata surya ini muncul, gugusan-gugusan tata surya ini muncul. Bahkan dijelaskan di situ kehidupan sekarang ini aja, bahkan kehidupan manusia ini aja, bukan hanya di tata surya yang kita tinggali ini aja. Bahkan ada banyak tata surya, di tata surya lainnya juga ada kehidupan. Pasti. Karena di dalam Buddhis saja di situ dijelaskan 31 alam kehidupan. Bahkan yang kita bisa dimensinya yang sama kita aja, sudah berapa banyak kehidupan. Yang paling mendasar misalnya hewan, alam peta, itu pun yang tahu, yang punya kemampuan khusus, yang katanya yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Kadang saya heran, lucu juga ya, bisa melihat yang tidak kelihatan. Iya kan? Yang biasa umat-umat kalau pas meditasi maunya bisa melihat yang tidak bisa kelihatan, melihat alam lain sebagainya. Kalau motivasinya salah, jadinya indigo. Bukan halusinasi, Bante. Nah, indigo itu apa? Tahu indigo? Nah, indikasi gangguan otak. Nah, kalau di Buddhis dijelaskan dari alam abasara dan menjadi manusia. Dan di Buddhis saya belum menemukan siapa manusia pertama, saya tidak menemukan. Tapi menurut cerita, menurut yang diumumkan ada 2 manusia pertama. Nah, dan itu pun yang cowok dipaksa untuk makan buah, ya kan? Yang cewek yang maksa. Tapi sampai sekarang yang disalahkan siapa? Cowok. Nah, jadi para cowok harus tahu wanita sejak dulu itu nggak ada salahnya.
Jadi dari zaman manusia pertama aja, ingat, manusia pertama kan cewek yang suruh cowoknya itu makan buah yang terlarang kan. Tapi siapa yang menanggung dosanya? Cowok kan? Nah, cowok memang berkorban dari dulu. Bante, itu ajaran yang tidak saya yakini, Bante. Iya, tidak saya. Ini hanya sebagai informasi. Bante, tahu karena apa? Karena apa itu? Karena istri saya di sana, Bante. Enggak. Jadi nanti ditanyakan, yang ingin saya tahu adalah tanah itu maksudnya apa? Itu aja sih. Saya tidak bisa memberi jawaban secara mendetail. Pertama, saya tidak tahu secara menyeluruh. Kedua, kamera masih aktif. Puas dengan jawabannya? Ya, jadi sebenarnya sebelum acara ini saya udah nanya ke Bante, tapi pertanyaannya lebih nyeleneh lagi, Bante. Saya tanya di sini boleh, Bante? Boleh. Oke. Saya tadi nanya ke Bante itu gini, ada yang pernah baca buku kalau Pangeran Siddhartha itu habis lahir berlangkah 7 langkah terus keluar bunga teratai? Siapa yang yakin dengan itu? Nah, kalau nggak yakin berarti nggak punya keyakinan terhadap Buddha dong. Gimana, Bante? Berarti di sini Wiki Gica ini. Penuh keraguan. Nah, enggak. Jadi tadi kita membahas tentang keyakinan, bagaimana kita harus menumbuhkan keyakinan. Kedua, berhubungan dengan ehipasiko. Jangan percaya begitu saja. Dan berhubungan dengan beberapa praktek Buddhis kita, bahwa kita harus benar-benar yakin dulu, baru kita mendapatkan benar-benar manfaatnya. Kalau tidak yakin dulu, ya kita nggak bisa. Tetapi di satu topik lagi, ya kita kan harus ehipasiko. Coba Bapak Ibu sekarang percaya nggak sama saya? Percaya nggak? Percaya? Udah selesai kan gitu. Ya, maksudnya di sini adalah di dalam Buddhis yang kita pelajari banyak pembahasan-pembahasan yang seharusnya kita melalui perenungan, melalui yang namanya memeditasikan ajaran, baru kita bisa paham. Kalau hanya mendengar, kalau hanya melihat, kalau hanya cerita tanpa kita analisis, nanti terjadi kesalahpahaman. Salah paham. Kayak misalnya yang paling mendasar tadi, ketika Pak J tanya, hidup adalah penderitaan. Ya ngapain kita mencari kebahagiaan kalau udah tahu hidup adalah penderitaan? Tetapi salah satunya adalah duka atau ketidakpuasan adalah bagian dari kehidupan kita. Ada namanya lokadama. 8 kondisi, yaitu ada untung, ada rugi, ada dicintai, ada dicela, ada baik, ada buruk, ada beberapa yang penting ada pasangannya. Sesuatu yang baik pasti ada buruknya. Kanan ada kiri, depan ada belakang, atas ada bawah, itu ada. Dan kita nggak bisa hanya menerima yang baiknya saja, pasti ada buruknya. Teman-teman Bapak Ibu mungkin punya keluarga, punya pasangan, tidak bisa hanya menerima yang baiknya saja kepada kita, tetapi kadangkala keburukannya, kadangkala mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, juga harus menyadari itu bagian dari sifat manusia. Ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka. Jadi kita harus menerimanya, ada hal-hal yang memang sepasang gitu. Ada panas, ada hujan. Ya, itu harus satu pasang. Nggak bisa kita satu semuanya, nggak bisa. Bahkan Sang Buddha sendiri, Pangeran Siddhartha sendiri, tadi kayak ketika saya tidak membahas tentang bunga teratai tadi, tetapi kayak saya lebih menarik membahas tentang ketika Sang Pangeran Siddhartha
meninggalkan istana, apa yang dia cari? Apa yang beliau cari, Pangeran Siddhartha? Apa? Obat untuk mengakhiri penderitaan. Setelah beliau melihat orang tua sakit dan mati, ditambah pertapa, dia pergi bukan ingin menjadi Buddha, bukan, mencari obat supaya nggak tua, supaya nggak sakit, nggak mati. Tapi melalui begitu banyak kehidupan, melihat kehidupan, penyiksaan diri, pelatihan dan lain sebagainya, di mana beliau menyadari bahwa semua itu tidak bisa dihindari, tetapi harus dicabut dari akarnya, dari sebabnya. Jadi Pangeran Siddhartha terakhir menyadari bahwa saya akan mengalami sakit, saya belum mengatasi penyakit. Jara damomi jara anatitu, bayadida momi bayadingan anatitu, marana damomi marana anatitu. Saya akan menderita sakit, saya belum mengatasi penyakit. Saya akan menderita tua, saya akan belum mengatasi usia tua. Saya akan mengalami kematian, saya belum mengatasi kematian. Ketika itu kita renungi, disitulah kita memahami bahwa semua itu akan kita alami, akan kita lewati. Menerima, menyadari, maka dia tumbuh kebijaksanaan, tumbuh nyana pengetahuan, dan tumbuh bodi pencapaian hingga menjadi Buddha. Ada pertanyaan dari keluar lagi? Ada yang mau nanya? Oke, silakan Sally. Nama budaya dokter. Nanti saya mau tanya, bagaimana caranya mengurangi apa atau keakuan itu dengan Yoniso Manasikara. Terima kasih. Apa yang kamu pahami tentang arti Yoniso Manasikara? Yang saya tahu itu perhatian kebijaksanaan. Oke. Pertama, bagaimana kita mengatasi keakuan? Nah, ini udah tinggi, ini kita topiknya makin malam, ini abidama. Biasa ini lama-lama nanti indigo ini. Oke. Jadi bagaimana sih kita mengatasi tentang keakuan itu aja? Bahkan ketika merasa kita, aku, saya, aku di sini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Dan kita sebagai umat Buddha jangan sedikit-sedikit, udah jangan melekat dengan aku ada ini dan lain sebagainya. Sering menjadi satu senjata. Sering saya melihat beberapa umat yang sedikit-sedikit, oh ini semua kan anicca, oh ini kan tidak ada aku dan lain sebagainya. Justru kadang-kala perkataan kita seperti itu kadang menyakiti orang lain yang sedang mengalami perubahan itu sendiri, dan orang yang sedang mengalami yang namanya perbaikan diri atau lain sebagainya. Karena keakuan lebih sering disebabkan orang yang melekat terhadap penampilan, atau orang yang melekat terhadap status sosial, atau orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Itu keakuan sifatnya adalah masyarakat yang biasa. Kalau yang udah bahasanya atta dan lain sebagainya itu udah pencapaian udah tinggi. Itu pencapaiannya udah dalam meditator. Itu pembahasannya kepada objek-objek yang ada, bahwa ketika kita memperhatikan objek-objek atau kita melakukan vipassana di situ, bagaimana kita menyadari segala sesuatu itu tidak ada yang benar-benar permanen. Tidak ada yang menjadi nafasku, tubuhku, badanku dan lain sebagainya. Ketika mengalami perubahan, kita menyadari itu sebagai perubahan. Ketika kita mengalami pikiran buruk, itu hanya sebagai pikiran. Ketika kita mengalami mungkin sakit, itu hanya sebagai penyakit jasmani dan lain sebagainya. Intinya di situ ketika kita benar-benar memperhatikan perhatian penuh terhadap kehidupan kita,
sudah selesai yang namanya baik dan buruk. Yang ada hanyalah hal yang baik yang benar-benar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang melekat pada esensi arti mungkin tubuhku, mungkin diriku, mungkin punya aku, milikku dan lain sebagainya. Itu udah nggak ada lagi. Itu sudah yang benar-benar bukan ini ya, karena kalau kita salah mengartikan, kita jadinya nggak mengurus diri lagi, nggak ada semangat lagi, nggak mau melakukan apa lagi. Nanti pas mau kerja, udah jangan terlalu ini apa tadi kita bahas tadi, yang kerja tadi, jangan terlalu Konten, maksudnya merasa puas, cepat merasa puas gitu. ya enggak tadi yang kita bahas. Kita kadang anak-anak muda pas kerja benar-benar mau berkreasi, udah hidup itu apa sederhana. Hidup itu maksudnya anicca kan berarti kan, maksudnya yang sesuatu yang bagus itu tidak kekal juga, kita bakal mati juga, maksudnya kita nggak jadi ada growth gitu. Ya enggak itu kita bahas di situ tadi. Kadang sering kita umat Buddha itu sedikit-sedikit pas kita mau kerjain, udah jangan melakukan, hidup itu sederhana saja ya, sederhana saja, ini saja. Karena kadang-kala kita mau memakai bahasa-bahasa Buddhis kita untuk kehidupan sehari-hari, jadinya kita itu nggak punya semangat gitu loh. Yang saya masuk di sini gini, umat Buddha apakah harus sukses? Ya, Harus dong. harus kan? Harus dong. Pasti nanti yang lain udah jadi orang jangan banyak keinginan. Kan ada yang bilang gitu. Kita harus membedakan mana keinginan yang rendah, keinginan yang menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain, mana yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai seorang, misalnya teman-teman berkeluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri mau kerja, nanti temannya bilang jangan terlalu banyak keinginan, terakhir tidak memiliki tanggung jawab. Justru tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dijalankan itu lebih buruk dibanding bagaimana kita berusaha untuk merealisasi apa memang seharusnya kita realisasi. Gitu. Sama kemelekatan, keakuan, bahasa pabajita harus kita bedakan dengan bahasa tidak pabajita atau garawasa. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya kan rata-rata umat garawasa, berumah tangga, hidup di masyarakat. Beda dengan para bante, hidup pabajita, yang bahasanya itu lebih ke bahasa pabajita dan prakteknya pabajita. Saya tadi juga bahas dengan moderator karena kita tadi banyak bahas sebenarnya sebelum sesi ini tentang banyak kita umat Buddha sering mendengarkan ceramah, melihat membaca buku-buku dhamma dan lain sebagainya. Yang ingin saya sharing di sini adalah lebih banyak materi-materi itu, yang buku-buku dhamma yang sudah lebih banyak materinya itu untuk kehidupan pabajita. Dan sebenarnya ada loh materi-materi untuk kehidupan berumah tangga. Kalau Bapak Ibu teman-teman masih dalam kondisi kehidupan berumah tangga, tetapi ingin keras praktek seperti pabajita, yang sering terjadi adalah kehidupan berumah tangga teman-teman Bapak Ibu malah kacau, malah berantem, malah nggak harmonis dan lain sebagainya karena kita praktek pabajita di rumah. Ini pernah ada satu kejadian dulu, beberapa dari teman-teman saya bahkan tim saya dulu kalau masa wasa 3 bulan itu ada namanya atasila 3 bulan. Itu rata-rata yang tidak berkeluarga dan memang memutuskan untuk tidak berkeluarga dan yang sudah tidak berkeluarga. Nah waktu itu pas ada
atas sila selama 3 bulan ada satu orang penyusup ikut mau 3 bulan, dan ini seorang perempuan. Nggak lama suaminya protes, ini istri saya, istri dia maksudnya, bukan saya. Belajar apa di biara kok jadi aneh, kok jadi gini, jadi gitu. Di rumah nggak mau makan bareng, beberapa hari nggak mau tidur di kamar, tidurnya di lantai, lain sebagainya. Kan atas sila. Punya suami, punya keluarga, mau atas sila 3 bulan. Coba, Bapak Ibu. Kalau punya suami, punya istri itu pasti kepinginnya ditukar tambah, ya kan? Nah, boleh, tetapi kan ada waktunya, JE, Cabo, dan lain sebagainya. Kita harus tahu kapan kita melatih diri di, mungkin pas retret, pas ikut retret, ikut meditasi, lain sebagainya. Itu tingkatan kehidupan kita ikut kehidupan pabajita. Yang mau pas ikut pabaja, ikut atas silani, dan lain sebagainya. Itu kita naik level, yaitu kehidupan pabajita. Pas di rumah sama keluarga harus balik di kehidupan keluarga. Kalau enggak, saya pastikan keluarga Anda pasti ribut. Ya, iya kan? Karena mau mempraktekkan kehidupan seorang pabajita di rumah. Waktunya makan malam bersama-sama, oh nggak bisa. Nggak tahu kenapa itu nggak mau makan. Kan atas sila. Tapi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu hal seperti itu harus kita pisahkan mana kehidupan pabajita, mana kehidupan rumah tangga. Nah, kembali lagi ke anata atau tidak ada aku dengan perhatian penuh tadi. Harus penuh kita perhatikan agar ata yang halus atau ata yang memang benar-benar hal yang harus kita lakukan, tetapi sering kita anggap itu sesuatu yang tidak perlu. Maksudnya gini, merawat diri misalnya. Banyak orang yang berhenti merawat diri ini setelah ikut retret katanya, oh semua ini kan anicca, ini pun tidak milikku. Ingat, selagi ini mas jasmani kita pakai, ya rawat. Walaupun anicca, Bapak Ibu boleh kok ke Korea tempel plastik kanan kiri apa operasi plastik maksudnya. Kalau memang materinya ada, rawat itu menjadi satu bukan harus ya, tetapi menjadi salah satu bagaimana kita menghargai jasmani kita selagi masih kita pakai, ya rawat. Jangan sedikit-sedikit, jangan melekat, ya kan? Kalau nggak dirawat memang nggak melekat, tapi jadinya lengket-lengket kan. Oke, ya rawatlah. Jangan pas sakit, oh semua pun akan berlalu, matilah. Ya ketika masih bisa diobati, ya diobati gitu loh. Udah tahu memang hidup memang ada sakit. Ya kalau tahu pas sakit, udahlah Bante, semua kan bagian dari karmaku. Ya ini memang karmamu gitu. Tapi kalau bisa diobati, ya obati gitu loh. Nah, ingat kan? Gitu. Saya kalau sering mendengar orang-orang ngomong-ngomong gitu, wah semua kan anicca, Bante ini perubahan ini itu, saya kepingin ngirim dia ke alam ambasara lagi gitu. Iya kan? Enggak, kita harus realitas gitu loh. Realitis ya, Nah, ya realitis itulah pokoknya itu. Nah, harus itu sesuai dengan belajar drama ya, tapi praktekkan yang benar-benar yang memang bawa perkembangan. Itu. Oke, Bante. Tadi saya dapat statement yang menarik dari Bante. Apa itu? Bante bilang umat perumah tangga itu harus sukses, Bante. Kenapa, Bante? Ya, karena kesuksesan bagi umat berumah tangga pertama adalah terhindar dari pelanggaran-pelanggaran sila. Salah satunya orang yang berkecukupan hidupnya secara materi tidak mencuri. Orang yang mencuri bukan karena ada kemauan, tapi karena kondisi kehidupan. Banyak orang ribut dengan saudaranya, dengan mungkin kakaknya, adiknya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Iya kan? Iya. Ribut wihara aja bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan kan? Nah, lebih banyak seperti itu.
maka kesuksesan yang terpenting adalah sesuai dengan Buddha Dhamma. Bagaimana kita ketika kita kesuksesan pertama menghindari dari pencurian bahkan pembunuhan. Yang kedua adalah bagaimana mendukung kita untuk melakukan kebajikan. Kalau kita nggak sukses, gimana mau melakukan kebajikan? Ini kebajikan sifatnya secara materi. Kalau mau berbuat baik kan secara materi harus ada. Walaupun belum banyak tapi bisa kita lakukan, butuh yang namanya materinya. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Sombong kali. Baru beli mobil gitu aja kok dipamerkan depan rumah. Hati-hati aja nanti paling-paling tabrakan. Padahal karena dia nggak punya mobil gitu loh. Tetangganya punya mobil. Nah, banyak hal yang bisa, hal positif yang kita bisa realisasikan ketika kita berkecukupan secara materi, secara spiritual. Ingat, kita sebagai umat Buddha tidak cukup hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual, secara pemahaman agama. Agar bagaimana penghasilan kebajikan, penghasilan kesuksesan secara materi bisa kita menyokong bagaimana kita sukses secara spiritual, yaitu dengan berbuat baik. Dan bagaimana sebagai umat berumah tangga itu menggunakan materi sebagaimana yang harus digunakan. Mungkin teman-teman kan sering mendengar 10%, ya kan? Tahu persepuluhan? 10%? Tapi di Buddhis ternyata ada. Di Buddhis itu 50%, 25, 25. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Beruntung Anda malam ini datang ke sini. Di dalam Sigala Sutta itu bukan hanya tentang anak harus berbakti kepada orang tua. Ingat, orang tua terkhusus umat Buddha sering menakut-nakuti anak dengan Sigala Sutta. Ya kan? Anak harus berbakti kepada orang tua. Lupa kalau apa kewajiban orang tua terhadap anak juga. Kewajiban anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua walaupun dia sudah berkeluarga, itu ada juga. Dan ada manajemen keuangan sesuai Buddha Dhamma di dalam Samyutta Nikaya Sigala Sutta. 25%, 50% disimpan. 25 disimpan untuk belanja keseharian, untuk kebutuhan dan semuanya. 50% lagi untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk anak, untuk istri, untuk investasi, untuk bisnisnya dan lain sebagainya. Yang 50% disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga. Mungkin ada bencana, ada kebutuhan yang lain sebagainya. Nah, Bante untuk berbuat baik yang mana? Ambilkan dari 50% itu, tergantung kita mau berapa persen. Ketika mampu kita berapa, itu ambilkan dari 50% tadi. Jadi 25, 50. Itu ada di dalam Sigala Sutta. Kalau kurang jelas saya bacakan ya. Nanti dibilang Bante ngarang itu gitu. Ada. Jadi ini biasanya sering kalau membahas tentang persepuluhan atau umat Buddha, kita dananya berapa persen. Nah, itu ternyata ada loh di dalam ajaran Buddha. Oke, nah saya bacakan ya. Dalam Sigala Sutta, salah satu khotbah Buddha dalam Tiga Nikaya Sutta Pitaka, dikatakan bahwa pemasukan perumah tangga seyoginya dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, 25% digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan sehari-hari. 25% untuk menambah modal usaha atau investasikan, tapi bukan investasi bodong ataupun judol, itu saya tambahin sendiri.
dialokasikan untuk modal usaha atau pengembangan bisnis agar pendapatan dapat terus berkembang dan kehidupan keluarga semakin sejahtera. Yang ketiga, 50% disimpan atau ditabung dan dapat digunakan sewaktu dibutuhkan. Disimpan untuk keadaan darurat, ketidakpastian masa depan, atau kebutuhan mendesak. Dan tentunya kita masih bisa menggunakan bagian 50% untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti berdana kepada orang-orang yang membutuhkan, berdana kepada wihara, sangha, dan berdana demi keberlangsungan dhamma ajaran Buddha. Saat ini mungkin tidak perlu dan tidak mungkin persentasenya serupa seperti ini. Namun hal di atas menunjukkan bahwa Sang Buddha menekankan pentingnya rasa aman dalam hal keuangan bagi kita. Dan yang patut diperhatikan, penghasilan diperoleh bukan berasal dari kejahatan. Selain itu, Buddha juga menasihati agar penghasilan kita juga bermanfaat bagi masyarakat lain, yaitu secara taat membayar pajak. Nah, ada orang pajak sini. Dengan menerapkan sistem manajemen keuangan yang diajarkan Buddha ini, seseorang bisa lebih baik dalam menjaga kekayaan dan menggunakan kekayaan dengan benar. Sumber Sigalo Wadasuta Pika Nikaya. Terima kasih. Oke. Bagi yang punya aset atau kekayaan banyak dan tidak bisa manajemen, bisa dititipkan ke saya. Nah, ini karena waktunya pun udah mulai larut, saya mau kembalikan satu pertanyaan terakhir ke floor. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Gimana cara mengendalikan pikiran buruk yang timbul di pikiran kita? Oke. Oke. Pikiran kita ada dua, yaitu baik dan buruk. Ada dua cara. Ini mau yang baik dulu atau yang buruk dulu? Yang baik atau yang buruk? Ini baik, ini buruk, berentam dulu, berantem. Nah, oke, yang buruk dulu yang tanya ya. Ketika pikiran buruk muncul, pertama ada terima dulu. Terima bahwa pikiran buruk muncul. Kedua, sadari bahwa pikiran ini tidak baik, tidak bermanfaat. Yang ketiga, lepaskan. Yang keempat, melangkah lagi atau cari aktivitas atau cari objek-objek yang menimbulkan pikiran yang baik. Ingat, kalau hal buruk muncul, terima dulu. Terima bahwa ini memang terjadi. Ini bukan hanya tentang pikiran, tapi tentang apapun dalam kehidupan kita. Ketika hal buruk muncul, mau nggak mau namanya udah muncul. Yang namanya muncul, kita terima nggak terima kan terjadi. Udah terjadi, udah terpikirkan, udah muncul. Nah, bodohnya kita kadang kita nggak mau, pokoknya saya nggak mau mikiran ini. Udah terpikir dan sudah terjadi. Mau nggak mau harus diterima dulu. Terima dulu. Yang kedua, sadari bahwa ini bagian dari pikiran saya. Tetapi ketika pikiran buruk, tahu bahwa ini pikiran buruk. Terima, sadari ini pikiran buruk, tidak bermanfaat, lepaskan, dan kita melangkah cari objek yang baru. Maka kalau pas meditasi, terutama pas objek anapanasati, mengamati keluar masuk pikiran, walaupun pikir di sini, kaki enak ini, neki enak ini, tapi saya nggak lagi mikir itu, balik ke objek lagi, balik ke, tapi terima dulu bahwa pikiran muncul, terima, sadari, lepaskan, melangkah lagi. Jangan hanya berhenti dilepaskan, karena kalau kita hanya berhenti dilepaskan, nggak cari objek baru, nggak menciptakan objek yang baru, nggak kembali ke objek, maka ya itu terus yang muncul, yang buruk terus jadinya, karena kita nggak melangkah.
Tapi kalau peribahasa kan jangan jatuh ke lubang yang sama. Maka kita harus belok cari lubang yang lain. Walaupun kadang kita kena lubang tapi nggak mau, yang lain terus. Maka ketika pikiran buruk muncul, terima, sadari, lepaskan, melangkah. Itu yang buruk, ya. Bisa pokoknya pas kamu lagi overthinking, apa lain sebagainya, gitu kan? Nggak bisa itu healing itu. Apa itu healing? Orang bilang healing tai anjing itu. Enggak, healing hanya menghabiskan anggaran aja itu. Enggak. Ya, buat apa healing jauh-jauh tapi kalau pulang kembali lagi kan? Iya kan? Yang dalam yang liar itu pikiran, bukan jasmani. Maka saya pernah menulis, untuk apa kita mengurung diri berlebihan sementara yang liar adalah pikiran kita. Iya kan? Habis putus cewekmu, kamu pergi kembali renang, jatuh hujan yang basah bukan air hujan tapi air mata. Yang hujan di luar tapi pipinya yang basah, ya. Percuma kalau kamu nggak benar-benar menyadari, nggak melepaskan, ya pikiran itu muncul terus gitu. Maka yang diobati bukan suasananya kadang, tapi pikirannya. Kita yang dikurung adalah, yang didisiplinkan adalah pikiran, bukan jasmani kita. Yang benar-benar disiplin. Kesehatan ada dua, kesehatan pikiran sama jasmani. Kalau mau sehat jasmanimu, badanmu harus banyak bergerak. Kalau mau sehat pikiranmu harus banyak tenang. Ingat, dua hal yang bertentangan. Ya, kalau mau jasmani kita sehat, olahraga, nge-gym. Bukan hanya nge-gym aja ya, nge-gym. Tapi kalau mau pikiran kita sehat, harus sering-sering tenangkan pikiran. Nah, itu bedanya. Kalau jasmani harus gerak, kalau pikiran harus tenang, maka sehat. Maka sehat pikiran dan sehat jasmani. Oke, itu yang ketiga. Yang buruk adalah terima, sadari, lepaskan. Ketika yang baik yang muncul, terima, gampang. Namanya juga baik, pasti gampang terimanya kan. Ketika hal baik muncul, terima. Kedua, sadari bahwa ini pikiran baik, pikiran ini muncul. Kemudian cepat-cepat kembangkan, lakukan. Hanya tiga kalau yang baik kan. Terima, sadari, kembangkan. Wah, ini kayaknya saya ada uang lebih ini. Nanti pas mau pulang, saya ke kotak dana, saya danakan. Nanti pas pulang benar-benar harus didanakan. Jangan, tapi sayang ya, kayaknya besok bisa dipakai. Sayang ini. Banyak juga ini, besok sarapan ini. Aduh. Kalau yang baik, terima, sadari, segera lakukan. Karena ingat tadi kan yang pernah Bante bilang, kalau pikiran muncul, nggak cepat-cepat kita realisasikan, ditumbuk oleh pikiran-pikiran yang lain. Belum tentu kita sering muncul pikiran baik yang bisa kita realisasikan. Karena sangat jarang pikiran baik itu muncul benar-benar bisa kita realisasikan. Itu ya, jadi dua tadi ya. Kalau yang buruk, terima, sadari, lepaskan, melangkah lagi. Kalau yang baik, terima, sadari, cepat-cepat lakukan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu teman-teman, kita jangan benar-benar hanya memikirkan apa yang belum terjadi atau mengkhawatirkan saja, atau hanya menyesal yang sudah terjadi saja. Tetapi kita lebih pada fokus adalah hidup sekarang di sini saat ini. Kita sering merusak masa depan kita dengan mengkhawatirkan masa lalu, dan juga sekaligus merusak di sini sekarang saat ini. Kita nggak fokus, tidak menghargai proses kehidupan kita. Kita bisa merusak kehidupan kita yang akan datang dan saat ini dengan mengkhawatirkan yang sudah, dengan menyesali yang sudah terjadi. Kita bisa merusak saat ini dan kita bisa merusak yang akan datang. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan yang akan datang, kita benar-benar merusak saat ini. Maka fokus pada di sini, sekarang, dan saat ini. Yang kemarin ya sudah. Saya tidak pernah menyesali apapun yang sudah terjadi, walaupun itu hal yang salah, karena akan
membuat kita takut melangkah. Tetapi kita akan berhati-hati ketika mau melangkah. Ingat, bahkan saya tidak pernah menyesali apapun yang sudah terjadi, walaupun itu hal yang salah. Bukan berarti itu yang benar. Tapi kalau kita terlalu menyesali, kita takut melangkah. Mau ngapain pun takut. Belajarlah dari seorang yang patah hati. Dia jatuh cinta, patah, jatuh cinta lagi, patah lagi, jatuh cinta, patah lagi, tetap jatuh cinta. Dulu bilang, ada seorang cewek bilang semua cowok sama aja. Siapa suruh dia coba semua cowok. Tapi besok pas habis nangis nanti dapat cowok lagi. Oke, karena saya tadi dapat objek dari Bante, katanya gini, kalau misalnya ada pikiran yang baik harus dikembangkan, benar kan? Nah, pikiran yang baik itu saya munculnya dari buku ini sebenarnya. Nah, saya mau nanya Bante, kenapa sih Bante nulis buku gitu? Terus menurut Bante, edukasi itu seberapa penting untuk Buddhisme? Kenapa saya nulis buku? Salah satunya adalah bagaimana menulis apa yang pernah saya pikirkan yang bermanfaat untuk kehidupan saya. Saya rasa kalau saya tuliskan, siapa tahu bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Jadi beberapa kali menulis buku, memang buku ini tidak terlalu beris-beris amat, karena ini bukan buku dharma yang di situ tidak tertulis sumbernya kitab suci manapun, tetapi refleksi dari ajaran-ajaran Buddha yang pernah saya pelajari, bagaimana saya ubah ke dalam bahasa keseharian, masyarakat keseharian, bahkan pemahaman yang saya masukkan ke pemikiran saya itu adalah setelah saya transit ke bahasa yang bisa saya mengerti. Beberapa buku, terkhusus buku yang pertama yang judulnya Dulu Menjadi Ada Dalam Ketiadaan, beberapa tahun lalu ada beberapa orang yang menemui saya, katanya dia batal mati karena baca buku ini. Batal mati. Iya, karena ada seorang anak muda yang awalnya mau bunuh diri, sudah menyatakan bahwa untuk apa lagi hidup ini. Ketika dia tidak sengaja baca-baca buku ini, terakhir nggak jadi, ya, karena hidup ini itu terlalu sayang kalau kita selesaikan tapi belum selesai waktunya gitu. Tetapi ada hal-hal yang kadangkala permasalahan kecil bagi kita, tapi bagi mereka itu mungkin masalah besar, bahkan mending mati aja daripada dapat masalah itu. Misalnya bagi anak-anak muda diputus cewek atau putus cowoknya itu masalah hidup dan matinya. Walaupun dia bilang pokoknya saya nggak bisa hidup tanpamu, tapi sampai beberapa hari masih banyak makan gitu. Itu terkhusus ada beberapa buku itu, dan jenis buku saya itu lebih ke quote-quote singkat saja. Padahal buku pertama itu sebenarnya buku yang gagal. Jadi buku yang paling dicari orang dan paling banyak manfaatnya bagi orang itu adalah buku yang gagal bagi saya. Karena buku yang saya terbitkan itu tidak sesuai dengan harapan saya awal. Karena waktu itu saya udah nulis banyak, udah panjang, udah bagus, udah kuat sama ceritanya. Ternyata laptopnya error. Semua file, semua itu hilang. Dan dari editor, dari pencetakan, dari itu udah minta. Saya berusaha nulis hanya quote-nya saja semuanya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah baca buku-buku artikel Dhamma, biasanya kan Dhamma Pada. Habis itu bawahnya cerita-ceritanya. Ternyata waktu itu saya ambil hanya quote-nya saja. Dan di situ saya menyadari ternyata anak-anak muda itu malas baca. Kenapa? Anak muda lebih suka baca yang pendek-pendek.
Kalau bukunya waktu itu tebel, jadi yang aslinya saya yakin nggak ada yang baca karena panjang. Bukan berarti panjang nggak bagus, tapi kadang-kala yang pendek itu lebih bisa orang itu terima. Coba aja, sekarang story orang-orang kan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp kan pendek kan, walaupun nyindir tetangganya. Iya kan? Tapi itu lebih banyak dibaca orang. Tapi kalau statusmu di Facebook yang panjang dengan kronologi ada nggak yang baca? Paling like itu aja. Itu pun karena temennya kan, atau enggak cewek cowoknya. Daripada bermasalah saya like aja lah kan gitu. Kok kamu nggak like foto saya kan gitu kan? Nah itu. Jadi seperti itu. Itu tentang buku bahwa apa yang pernah saya bikinkan pernah menjadi manfaat di kehidupan saya. Siapa tahu orang lain punya masalah yang sama atau bisa menjadi solusi masalah orang lain. Bahkan pertanyaan yang sepele, simpel, sederhana kadang-kala menjadi serius bagi orang lain. Sama di buku ini, sebenarnya ini buku yang terbaru ini itu nggak buku spesial amat. Ini hanya saya ngumpulkan dari Q&A di Instagram. Jadi di Instagram itu biasa saya sering tanya, silahkan tanya semaumu akan ku jawab semampuku. Nah itu jadi tanya jawab di buku itu. Dan kadang-kala yang lucu, yang kita pertanyaan yang kita tertawakan, yang kita anggap lucu, yang pertanyaan apa, itu kadang-kala mereka yang benar-benar ingin dapat jawaban dari pertanyaan yang kita anggap lucu, tapi itu bagi awal keilmuan mereka. Misalnya anak-anak tanya doa makan sebelum doa sebelum makan apa? Coba kalau anak-anak kalian yang punya anak ya tanya, Mak, doa makan dalam agama Buddha apa? Apa? Ada? Mamanya sendiri aja nggak tahu ya kan? Paling sering udah makan aja, mau makan aja kok ribut gitu. Iya kan? Padahal ada loh di Buddhis loh. Apakah terima kasih pada Bapak Buddha yang sudah memberikan makanan ini. Ya di dalam buku Parita itu kan ada Parita seperti yang kita ada di Pati Sangka Yoniso, biasa kan kedapatan diganti Pati Sangka Yoniso Aharang Pati Sewami Newa Dawayana Mandayana Mandanayana Wibusanaya. Nah, itu di situ artinya saya memakan makanan ini bukan tujuan untuk kesenangan, bukan tujuan untuk penggemukan badan, bukan tujuan untuk kecantikan, bukan tujuan, tetapi saya memakan makanan ini untuk menghilangkan rasa sakit dan tidak menimbulkan rasa sakit yang baru. Besok cari di buku Parita itu. Coba sebelum makan, coba bawa itu. Kadang itu menjadi masalah bagi anak-anak Anda ketika di sekolah ditanya oleh temannya yang tidak beragama Buddha atau ditanya gurunya yang tidak beragama Buddha. Kamu umat Buddha kan? Apa doa makan kamu? Enggak tahu. Enggak punya doa makan. Kena mental kan anaknya. Itu hal mungkin bagi kita hal yang sederhana, tapi anaknya itu mental. Iya. Karena kita ya, saya sendiri pernah punya pengalaman seperti itu. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Ibu namaskara sujud, yang pertama, pas lagi sujud di bawah itu, apa yang dibaca selama ini? Ada? Itu kan partanya. Pas lagi bersujud di bawah itu, kamu baca apa? Atau ngindir teman kamu di depannya? Udah? Ada? Nama budaya kan pas mau gini. Nah, mau budaya. Pas di bawah, nggak tahu. Kalau orang Muslim kan ada itu bacaannya kan? Kita ada nggak? Nggak ada. Ada yang tahu? Aku berlindung pada Buddha hingga ini Nibbana. Leluhur. Ada benarnya, cuman kurang pas. Boleh saya jawab sendiri?
Boleh. Biasa kan coba pas pertama arang sama budo bagawa budang bagawa tang abimadeni namo budaya pas di bawah, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Kedua swakato bagawata damo damang nama sami namo dharmaya, semoga para leluhur saya berbahagia. Yang ketiga supati pano bagawato sawaka sang nusanganam namo sangaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oh, berarti Bapak Ibu setelah ini belum tahu ya? Enggak, memang itu tidak semua, kadang di semua aliran apa dadang. Cuma kita itu kan harapan baik. Coba nama sekarang biar ketika ke wihara pas baru sampai nama sekarang 3 kali kan. Pas sama-sama kebaktian udah 3 kali. Udah berapa? 6 kali. Pas selesai 3 kali. Pas mau pulang 3 kali berapa? 12 kali. Kalau gini dua-dua itu 4 kali. Kita mengharap kedua orang tua kita berbahagia 4 kali dalam waktu kebaktian. Sama ketika pasang dupa, pas pasang tancep ini apa bilangnya? Semoga saya kaya, semoga saya ini, semoga itu. Ya kan? Sebenarnya sama tadi. Namo Buddhaya, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Namo Dharmaya, semoga para leluhur saya berbahagia. Namo Sangaya, semoga semua makhluk berbahagia. 3 aja, nggak usah 1 ikat, Bapak ini bakar taruh situ. Itu dewanya bukan ngabulkan, malah adu pedes ini. 3 aja, Buddha, Dhamma, dan Namo Buddhaya, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Bapak Ibu, walaupun orang tua kita, orang tua yang mungkin sudah meninggal, udah apa, tapi tetap kita punya orang tua. Dari kehidupan yang lampau, kehidupan sekarang ataupun yang akan datang, maka Namo Buddhaya, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Namo Dharmaya, semoga para leluhur saya berbahagia. Namo Sangaya, semoga semua makhluk berbahagia. Pasang dupa, pas nama sekarang, ingat itu tadi. Agar ada aktivitas. Kadang kan nggak tahu kita kan, Namo Buddhaya di bawah itu berapa lama ya? Coba kalau ada kita, semoga kedua orang tua saya berbahagia. Udah selesai kan, udah selesai. Biar kompak juga kan, gitu. Pas gini kita nggak tahu berapa lama ini udah sampai bawah belum itu sebagainya. Ini sebagai satu edukasi tambahan. Maka itu yang menyambung pertanyaan yang kedua, edukasi. Jadi edukasi seperti ini kan edukasi simpel sederhana. Ada beberapa di tulisan buku yang saya tulis itu ada juga di situ. Bahkan ketika ditanya agama lain, sebenarnya apa sih doanya umat Buddha itu? Apa doa umat Buddha? Apa doa umat Buddha? Sabe sata bawatu sugi. Sesimpel itu. Hal itu aja udah cukup. Kalau yang lain-lain dan sebagainya, parita sutta apa itu sebenarnya kan ajaran yang kita ulang lagi. Karena yang Beta Sutta, Manggala Sutta, Buddha Dhamma Sanganusati, semua itu kan ajaran sebenarnya di situ. Ajaran ketika kita membaca ajaran itu, kita mengulang kembali, diharapkan kita itu tahu artinya, di situ kita mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Dan kenapa kita perlu baca parita itu kadang pakai bahasa Pali dan sebagainya, supaya makhluk-makhluk di sekitar kita turut hadir, ikut mendengarkan ajaran Buddha. Maka di situ ikut mendengarkan ajaran Sang Buddha, ikut serta berbahagia, mengingatkan kembali. Nah, maka di situ sesimpel itu sebenarnya. Edukasi sangat penting karena kalau nggak ada edukasi, jadinya nanti salah paham, jadinya nanti padangan salah, jadinya nanti lebih lama terpenjara dalam kebodohan batin, terpenjara dalam pandangan-pandangan salah. Setidaknya ya kayak edukasi, kayak membaca. Coba anak-anak muda sekarang, anak-anak sekolah sekarang, berapa banyak, berapa halaman satu hari baca? Ada?
Tapi berapa banyak status WA teman kalian yang baca? Status Instagram, Facebook, live streaming, di situ yang ditonton dan lain sebagainya. Tiap hari kan? Coba kalau kita kumpulkan jadi buku, seminggu mungkin udah 1 jilid itu bukunya. Nah, itu. Hal sederhana seperti itu. Maka di beberapa tempat saya punya inisiatif bagaimana kita membuat perpustakaan simple. Kayak ada di Tangkahan Rumah Baca Jembadalan ada, yang terbaru nanti di Pangkalan Susu ada, di Jawa Tengah ada, di Jakarta ada. Harapan saya nanti di seluruh Indonesia beberapa daerah itu ada perpustakaan Rumah Baca Jembadalan, itu tempat kumpulnya anak-anak muda ataupun yang dewasa kapanpun itu untuk kumpul membicarakan hal yang sederhana, membicarakan tentang hal kebaikan. Bahkan kalau untuk yang muda, setidaknya tempat ngumpul terhindar dari tempat-tempat yang mungkin negatif. Karena saya yakin kalau soal baca, kayaknya dari buku di perpustakaan yang kita bangun itu belum sampai 0,5% terbaca, itu belum. Tetapi kalau orang yang tinggal di situ, anak-anak muda yang tinggal di situ, bahkan walaupun nggak ada kamarnya, nggak ada fasilitasnya, hanya perpustakaan dan ruang terbuka, itu sampai sekarang ada yang tinggal di situ. Bagaimana membangun sifat-sifat yang lebih baik, setidaknya tidak bergaul dengan yang salah tergolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat terkasih. Sampai hampir jam 10, dimana bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja, mohon dimaafkan. Ya, karena dari tadi saya ngomongnya juga sengaja kan itu. Nggak mungkin yang tidak saya sengaja, nggak mungkin itu. Jadi yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja, mohon nggak perlu dimaafkan, nggak apa-apa. Karena saya yakin semua yang saya lakukan itu akan saya tanggung sendiri. Percuma Bapak Ibu memaafkan pun, tapi saya yang menanggung. Nah, itu terima kasih. Akhir kata dari saya, nama saya Ngadi Budaya, nama budaya.